Tugu Jepang di Kelurahan Penfui, Kecamatan Maulava, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, merupakan monumen bersejarah yang menyimpan abu dari prajurit Jepang yang gugur selama Perang Dunia Kedua. Sejarah dan makna peninggalan Perang Dunia Kedua merupakan monumen yang dibangun untuk mengenang prajurit Jepang yang gugur selama Perang Dunia Kedua. Abu prajurit yang dikremasi disimpan di tugu ini. Makna sejarah dan budaya bersifat sangat penting bagi masyarakat lokal sebagai bagian dari sejarah Kota Kupang dan juga sebagai salah satu cagar budaya. Tugu ini dibangun bulan April tahun 1943 oleh penduduk Jepang menggunakan pekerja Romusa atau pribumi timur di bawah pengawasan ketat tentara Jepang. Lokasi awalnya difungsikan sebagai tempat pembakaran mayat tentara Jepang yang gugur melawan sekutu. Abu jenazah kemudian dibuang ke laut sesuai kepercayaan bahwa laut membawanya kembali ke Jepang. Tugu ini berbentuk persegi 4 dengan 3 undakan. Undakan bawah 5 anak tangga, undakan kedua 6 anak tangga, dan undakan ketiga 6 anak tangga. Total semuanya menjadi 17 anak tangga menuju ruang pemujaan atau katakom dalam tugu. Setelah Jepang menyerah, Philippus Mabikapola, pensiun serta Mayor TNI Angkatan Udara, dipercaya sebagai penjaga tugu bersama putranya Anselmus Mabikapola. Tahun 1983, rombongan veteran dan keluarga Jepang datang melakukan penghormatan dengan membakar dupa dan berdoa dalam bahasa Jepang. Setelah itu, rutin diikuti oleh kunjungan duta besar dan konsul Jepang dari Jakarta dan Surabaya. Tugu Jepang di Penfui, Kota Kupang saat ini memiliki 3 undakan atau tingkatan. Undakan kedua yang berada di tengah memiliki 6 anak tangga. Tugu ini merupakan situs bersejarah yang menjadi tempat pembakaran jenazah tentara Jepang pada masa Perang Dunia II. Meskipun kini telah ditetapkan sebagai cagar budaya, sayangnya 2 marmer di bagian depan tugu yang bertuliskan nama-nama tentara yang meninggal telah hilang hancur. Undakan kedua dari Tugu Jepang dapat memiliki beberapa kemungkinan penjelasan, yaitu yang pertama simbol transisi. Simbol transisi ini adalah undakan kedua dapat melambangkan transisi dari satu tahap ke tahap lainnya, seperti dari kehidupan duniawi ke kehidupan spiritual. Di bagian depan tugu yang menghadap ke selatan, terdapat 2 marmer yang berisi nama-nama 17 tentara Jepang yang jenazahnya dibakar di lokasi tersebut.
Marmer ini merupakan prasasti penting yang mencatat para tentara yang gugur. Namun sayangnya, kedua marmer tersebut telah hilang, dicuri dan keberadaannya tidak diketahui hingga sekarang. Tugu Jepang juga menjadi tempat kunjungan rombongan veteran tentara Jepang pada tahun 1983. Di bagian dalam tugu ini terdapat sebuah patung kecil yang diyakini berkaitan erat dengan kepercayaan Shinto, agama asli Jepang, yang mengandung unsur pemujaan roh leluhur dan alam. Patung tersebut tidak berbentuk dewa besar atau tokoh mitologi yang rumit. Di sekitarnya terdapat batu-batu kecil yang mungkin dulu digunakan untuk ritual penghormatan atau perenungan oleh tentara Jepang. Menurut cerita warga lokal yang diwariskan secara lisan, patung ini didirikan oleh tentara Jepang sebagai tanda penghormatan bagi roh-roh leluhur dan rekan-rekan yang gugur di medan perang. Kepercayaan Shinto mengajarkan bahwa setiap tempat yang menjadi lokasi kematian seseorang harus dihormati agar roh tidak menjadi arwah penasaran atau membawa bencana. Setelah Jepang kalah dalam perang dan pergi dari Indonesia, patung itu tetap dibiarkan sendiri. Seiring waktu, warga Kupang mulai mengenalnya sebagai bagian dari Tugu Jepang, meskipun banyak dari mereka tidak mengetahui makna spiritual di balik patung kecil tersebut. Tugu Jepang di Kota Kupang memiliki bentuk persegi 4 pada puncaknya karena tugu ini berfungsi sebagai tempat kremasi, karang jenazah, bagi tentara Jepang yang gugur selama Perang Dunia Kedua. Tadi teman-teman udah lihat ruangan 1x1 di belakang tuh, itu tempat nih orang tentara Jepang dong simpan ini. Patung kepercayaan, patung Shinto. Patung Shinto. Shinto. Menurut cerita dulu opa dong sampai turun-temurun sampai ketong nih bilang itu patung tuh setiap jam 6 sore tuh ada 6 tentara Jepang yang ditugaskan untuk berdoa di situ. Nama saya Petronel Uspa dari Politeknik Halo, nama saya Siska Tambowi. Saya mahasiswa Politeknik Negeri Kupang jurusan Perban. Mahasiswa, saya dari mahasiswa lagi. Saya